Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam katekese pastoral keluarga ini, kita masih berbicara topik panjang, parenting, tentang problematika relasi dengan anak-anak zaman now. Dalam tayangan video kali ini, kita ingin fokus pada masalah memahami generasi anak zaman sekarang ini. Kita akan menemukan suatu yang sungguh mengejutkan yang telah terjadi. Oleh karena itu, memahami mereka yang berubah menjadi penting dalam komunikasi dengan anak-anak zaman sekarang ini. Kita sadar betul bahwa perkembangan zaman dan teknologi yang berjalan cepat ini perlu disikapi dengan bijaksana dan dewasa. Salah satu cara menjadi pribadi bijaksana dan dewasa adalah mengetahui dari karakter dan pola pikir generasi-generasi yang ada saat ini. Dan inilah yang juga dituntut untuk menjadi orang tua di zaman modern ini. Saya mengatakan, dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, setidaknya ada 5 generasi yang ada di dunia ini mempengaruhi kehidupan manusia. Setiap generasi ini memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Salah satu generasi yang menjadi sorotan adalah generasi milenial, karena mereka dianggap generasi paling produktif saat ini dan memegang peranan penting bagi kemajuan teknologi dan kehidupan, serta membawa masa depan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan dengan menjanjikan banyak hal. Tetapi ada baiknya pula bila kita mencoba mendalami bersama-sama 5 generasi ini supaya memberi kita masukan pengetahuan yang tepat dan benar dalam pendampingan anak-anak kita di zaman modern ini. Marilah kita simak siapakah mereka ini dan termasuk generasi apa anak-anak dan cucu-cucu kita. Akhirnya, selamat menyaksikan tayangan video ini dan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung pastoral kami ini. Maka selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari hasil survei para ahli dikatakan bahwa ada 5 generasi yang ada dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini. Generasi macam apakah kita ini? Dan bicara tentang generasi, tentu mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk lingkungan di sekitar kita. Mereka membentuk kepribadian tersendiri.
seperti apa masing-masing karakteristik kelima generasi tersebut? Mari kita simak ulasannya sampai tuntas, sambil bertanya, termasuk generasi yang manakah aku dan anak-anakku serta cucu-cucuku? Kita lihat yang pertama, generasi yang disebut baby boomer, lahir pada rentang tahun 1960. Generasi ini terlahir pada masa-masa di mana berbagai perang telah berakhir, sehingga perlu penataan ulang kehidupan dan banyak keluarga yang memiliki banyak anak. Di samping itu, perekonomian dan pertumbuhan penduduk sedang mulai meningkat. Ada adat istiadat masih dipegang teguh, dan bahasa slang belum berkembang. Orang-orang pada masa itu masih cenderung kolot dan sangat matang dalam pengambilan keputusan. Mereka menjadi generasi yang beruntung karena bisa menikmati perkembangan zaman yang sangat komplit lengkap. Dari ketika masih miskin sampai yang serba maju dan modern. Orang-orang yang lahir di zaman ini sangat kaya dengan pengalaman, dari jadul sampai zaman now. Yang kedua, generasi X, tahun kelahiran antara 1961 sampai 1980. Generasi ini cenderung suka akan resiko dan pengambilan keputusan yang matang akibat pola asuh dari generasi sebelumnya, baby boomers. Generasi ini terlahir pada masa-masa adanya gejolak dan transisi serta menyaksikan berbagai konflik global seperti Perang Dingin Rusia, Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin. Generasi ini cenderung lebih toleran menerima berbagai perbedaan yang ada. Selain itu, dari segi teknologi informasi, generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer, sehingga generasi ini mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah kehidupan manusia. Generasi X sangat terbuka dengan kritik dan saran agar lebih efisien di dalam bekerja. Pandangan mereka adalah bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Sehingga kehidupan antara pekerjaan pribadi dan keluarga cenderung seimbang. Yang ketiga, generasi Y. Generasi milenial tahun kelahirannya adalah 1981 sampai 1994. Di era ini selain komputer sudah menjamur, ditambah lagi dengan berkembangnya video game. Setiap kemudian akan fasilitas berbasis computerized yang ditawarkan serta kecanggihan internet membuat generasi Y atau Y ini menjadi suatu generasi yang mudah mendapat informasi secara tepat. Mereka kaya akan informasi.
Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dari media sosial seperti Facebook, Line, Pad, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Dan juga mereka menggunakan games online. Pola pikir dan karakteristik generasi ini dapat dikatakan generasi penuh ide-ide visioner dan inovatif untuk melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan dan penguasaan iptek. Bagi Anda yang saat ini menginjak usia 20 sampai 30 tahun, tentunya Anda adalah generasi Y atau Y ini, dan kini sedang dalam masa akhir perkuliahan dan memasuki dunia kerja. Generasi Y ini cenderung bertanya dan meminta kritik serta saran untuk kemajuannya. Mereka menganggap bahwa rewards atau hadiah itu terbaik adalah perasaan ketika pekerjaannya dinilai berarti bagi hal-hal tertentu. Keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan menjadi hal yang paling penting bagi generasi Y ini. Karenanya, mereka cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidup. Jika tidak, mereka cenderung berhenti dari pekerjaan tersebut. Mereka suka pindah-pindah kerja sesuai dengan apa yang cocok dengan selera dan gaya hidup mereka. Generasi Z, tahun kelahiran 1995 sampai 2010. Generasi ini adalah peralihan dari generasi Y di mana teknologi sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba ingin instan. Namun masih belum banyak yang dapat disimpulkan karena usia mereka saat ini masih menginjak remaja. Kehidupan cenderung tergantung pada teknologi, mementingkan popularitas dari media sosial yang digunakan. Mereka sangat pintar dalam dunia teknologi, menguasai gadget. Mereka masih belajar di dunia perkuliahan dan hidupnya sangat dipengaruhi oleh generasi sebelumnya. Maka segala karakteristik modern melekat pada hidup mereka. Dan terakhir, generasi Alpha, tahun kelahiran 2010 sampai sekarang ini. Generasi ini adalah lanjutan dari generasi Z, di mana mereka sudah terlahir dengan teknologi yang modern, semakin berkembang sangat pesat. Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan sudah berpengalaman dengan gadget, dengan smartphone, dan kecanggihan teknologi yang ada. Selain itu, kebanyakan mereka terlahir dari keluarga dengan masa generasi Y, milenial, yang juga terlahir pada masa-masa awal perkembangan teknologi. Pola berpikir mereka yang terbuka dengan perkembangan serta transformatif dan juga inovatif
akan mempengaruhi perkembangan anak-anak generasi Alpha ini. Para pendengar, para sahabat, inilah generasi yang terjadi pada diri kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Memahami generasi mereka akan membuat kita bisa berhubungan dengan mereka lebih baik. Keterbukaan terhadap dunia mereka akan membantu kita untuk memahami yang terbaik dalam membahagiakan serta mendampingi kehidupan mereka dalam keluarga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita membahas generasi yang terjadi dalam kurun waktu dekade ini, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan ini. Saya lahir pada generasi apa? Dan yang mana karakteristiknya? Bagaimana saya memahami dalam kehidupan sosial dan pribadi saya? Setelah saya bisa menempatkan tempatku dalam generasi apa, sebagai seorang bapak atau ibu dalam keluarga, lihatlah anak-anakmu. Mereka masuk dalam generasi yang mana? Lihatlah apa yang menjadi fokus perhatian pada anak-anakmu itu. Pertanyaan refleksi. Sadarkah Anda sebagai orang tua, anak-anak Anda sekarang ini berumur paling tua dari mereka adalah di bawah 10 tahun. Jadi belum bisa diprediksi watak kepribadiannya di masa depan. Tetapi belajar dari generasi ke generasi dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang yang bijak dan dewasa dalam menjadi orang tua yang baik itu memang sangat dibutuhkan. Maka hal ini akan mempengaruhi bagaimana kehidupan anak-anak kita di masa depannya. Selamat belajar mengenal mereka, anak-anak Anda, berdasarkan generasi mereka, dan belajarlah terus. Selamat berjuang menjadi orang tua di zaman modern ini. Teguhkanlah dan yakinkanlah cinta dan iman Anda sebagai dasar dan sumber kekuatannya akan menyertai. Akhirnya berkat Tuhan menyertai Anda. Terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Kristus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.